Kenalkan, nama saya Sapitra Yuningsi. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 180240115, dan sekarang saya sedang menduduki semester 5. Oke. Pada video saya ini, saya akan menjelaskan mengenai etika dan profesi seorang jurnalis dan apa saja pedoman media cyber yang berhubungan erat dengan kode etik jurnalis atau wartawan. Nah, baik kita bahas yang pertama mengenai etika dan profesi seorang jurnalis. Nah, kita tahu etika adalah penilaian baik dan buruknya seseorang, baik dan buruknya tingkah laku seseorang. Nah, sedangkan profesi adalah pekerjaan yang harus ada keahlian, etika, dan tanggung jawab yang terikat pada pekerjaan tersebut. Nah, profesi ini beda halnya dengan pekerjaan biasa. Kalau profesi biasanya harus melewati pendidikan khusus, pendidikan formal maupun non formal. Kita tahu ya, pendidikan non formal itu seperti kursus, pendidikan khusus, atau lain sebagainya. Itu contohnya seperti guru, yang termasuk profesi ini ya, guru, dokter, angkatan bersenjata kayak polisi, tentara, dan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau pekerjaan biasa ini pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa melalui pendidikan khusus gitu, kayak misalnya tukang beca, ART, tukang sapu, tukang jual gorengan, nah seperti itu. Nah, dari definisi tersebut muncul pertanyaan, dapatkah seorang jurnalis dikatakan sebagai profesi? Ya, seorang jurnalis dapat dikatakan sebagai profesi karena ia harus memiliki keahlian khusus, pengetahuan yang luas di bidangnya, dan sikap atau attitude yang sesuai dengan kode etik yang berlaku pada jurnalis tersebut. Nah, untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional dan bernilai, seorang jurnalis harusnya mengetahui pedoman media cyber. Apa saja pedoman media cyber? Nah, yang pertama adalah seluruh konten yang dituliskan atau ditampilkan tidak boleh bertentangan dengan kode etik jurnalis. Apa saja kode etik jurnalis? Nah, yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat. Arti maksud dari berita akurat ini adalah berita yang berbobot. Nah, kemudian yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang jurnalis. Nah, melaksanakan tugas yang profesional itu maksudnya seperti menghormati hak privasi narasumber, tidak melakukan suap menyuap, tidak plagiat atau mencontoh berita-berita lain. Itu termasuk hal yang tidak profesional. Kemudian yang ketiga adalah selalu menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Maksudnya ini seperti ini berita ini udah dapat nih, terus dibumbu-bumbuin biar makin wah gitu. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang keempat adalah tidak membuat berita bohong. Tahu ya artinya apa? Hoax. Nah, berita hoax itu nggak boleh ya, karena berita bohong atau berita hoax itu dampaknya sangat besar sekali. Karena yang tidak sesuai fakta kita jadikan konten berita kita. Alhasil yang menjadi narasumber atau menjadi target berita kita itu akan merasakan ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang kelima, tidak menyebutkan atau menyiarkan korban kejahatan ataupun pelaku kejahatan. Nah, sering ya kita lihat di TV itu sering ada wajahnya disensor, atau di koran tuh wajahnya disensor, atau di media tempat jurnalis menaruh konten itulah, menaruh berita, itu sering ada ya kita lihat mukanya disensor, terus nama pelaku atau nama korban juga sering dikasih inisial, misalnya YT membunuh si UY gitu. Kemudian yang tujuh adalah menghormati hak narasumber. Nah, kalau narasumbernya bilang maaf ya, saya tidak mau diwawancara, maaf ya, atau
kita memberikan kesempatan dia untuk ngomong. Kalau dia misalnya yang kita pertanyakan dia tidak mau menjawab, itu beri kebebasan untuk dia karena dia juga mempunyai hak. Kemudian yang ke-8 adalah wartawan segera mencabut dan meralat dan memperbaiki berita yang keliru. Nah, ini kalau terjadi typo atau salah judul, nah itu harus diperbaiki karena biasanya salah kata itu akan menyebabkan salah arti. Nah, kemudian 9 adalah melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Hak jawab dan hak koreksi atas konten yang kita buat. Ini misalnya saya membuat konten di YouTube, terus ada yang bertanya, terus saya berhak tuh menjawabnya, saya berhak melayaninya karena kan saya sudah menyajikan konten gitu buat umum, buat dilihat. Jadi dia pun juga punya hak bertanya kepada saya dan saya pun berhak menjawabnya. Dia pun mungkin menilai, dia pun menunggu jawaban dari saya. Dan mengkoreksi. Jadi jika ada dia bilang, "Mbak, ini seharusnya nggak kayak gitu, seharusnya nggak ngomong kayak gitu." Nah, itu saya harus punya kesadaran pribadi atas konten yang saya buat tersebut. Nah, seperti itu. Dan itu yang dimaksud dengan hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Kemudian itu tadi mengenai kode etik wartawan. Kemudian balik lagi ke pedoman-pedoman media cyber. Yang kedua itu adalah harus terregister di media online, mematuhi dan memahami ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers jika Anda sebagai pembuat konten, baik itu foto, video, artikel, opini, atau apa lain sebagainya. Kemudian tidak membuat berita bohong. Kembali lagi saya ingatkan, berita bohong itu akan mengakibatkan kefatalan, mengakibatkan ya dampaknya buruk lah pokoknya, karena kita mengada-adakan yang tidak ada. Kemudian yang keempat adalah media cyber bertanggung jawab atas konten-konten yang Anda buat. Nah, sebagai seorang jurnalis atau sebagai seorang pembuat konten nih, bukan berarti kita sesuka hati gitu membuat kontennya. Nah, media cyber ini tetap mengawasi kita. Media cyber tetap mengawasi konten-konten yang kita buat. Tuh. Jadi kalau konten kita yang kita buat itu ya menyalahi, mungkin kita akan mendapatkan teguran gitu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.